Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina wa mawalana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa minhu salatul awwabina wa hiya 20 raka'atan bainal maghrib wal isya'i wa ruyat sittan wa arba'an wa raka'ataini wa humal aqal. Wa qala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wa minhu salatul awwabina wa tusamma salatul ghaflati wa waqtuha ba'da salatil maghrib ila maghrib syafaqil ahmar wa aqalluha rak'atani wa awsatuha sittun wa aqsaruha 20 wa tafutu bi khuruji waqtil maghribi wa yundabu qada'uha idza fatat wa yanwi biha sunnata salatil awwabina aw sunnata salatil ghaflah wa la ba'sa law nawa bir rak'ataini ulataini minas sitti salatal awwabina wa hifdzul imani ka'an yaqula nawaitu usalli min salatil awwabin hifdzul iman. Alhamdulillah, kita lanjutkan bahasan kita masih tentang sholat sunat. Memang sholat sunat itu banyak, ya, sholat sunat itu banyak, dan saking banyaknya mungkin tidak akan bisa kita kerjakan semuanya, karena yang kebanyakan banyak sekali sholat sunat. Bahkan di versi kitab masing-masing kitab itu beda-beda banyaknya sholat yang ditampilkan dalam kitab tersebut. Macam-macam namanya itu. Tapi di kitab ini lebih menampilkan sholat sunat yang populer di kalangan para ulama, ya, di kalangan umat Islam dan para ulama. Makanya di kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh seorang ulama besar, Sayyid Syekh Abu Bakar Syatta, itu menyebutkan tidak semua sholat sunat yang ada disebutkan dalam kitab ini, melainkan lebih kepada sholat sunat yang populer di kalangan umat Islam dan oleh para ulama. Sementara di kitab lain itu disebutkan agak lebih lengkap. Namun itu kalau kita mau mempelajari, mengkaji sholat sunat yang selengkap-lengkapnya, tentu kita harus ambil dari berbagai sumber, ya, berbagai sumber yang kita kenal, yang ada, termasuk misalnya kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kitab-kitab yang lain yang banyak mengupas tentang sholat-sholat sunat yang dikenal di kalangan para pemilih kalangan umat Islam. Di sini salah satu sholat sunat yang juga sholat sunat yang merupakan sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah
selain yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, di sini disebutkan ada sebuah sholat sunat yang namanya sholat sunat awwabin. Sholat sunat awwabin. Nah, di sini dikatakan sholat sunat awwabin ini adalah sholat sunat yang disebutkan sebagai sholat sunat yang dikerjakan pada saat-saat orang lalai melaksanakan ibadah. Ya, itu adalah sholat sunat yang dilakukan antara maghrib dan isya. Setelah sholat maghrib, setelah zikir maghrib, setelah sholat sunat ba'diyah, itu baru kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat awwabin. Dan ini tidak semua orang melakukannya. Karena itu maka nilainya tentu memiliki nilai lebih yang luar biasa. Bahkan melaksanakan ibadah antara sholat maghrib dan isya itu nilainya atau pahalanya luar biasa. Banyak disebutkan dalam berbagai kitab hadis dan berbagai hadis Rasulullah tentang apa itu ganjaran orang yang melakukan ibadah antara setelah maghrib sampai dengan isya. Ya, seperti misalnya membaca Al-Quran, zikir dalam bentuk misalnya kalimat zikir tahlil, tasbih, ya, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan seterusnya, itu sangat dianjurkan untuk kita lakukan pada saat-saat setelah sholat maghrib sampai dengan sholat isya, karena waktunya singkat. Memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan ibadah itu adalah nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam sebuah hadis yang saya kutip dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Man akkafa nafsahu ma bainal maghribi wal isya'i fi masjidi jama'atin la yatakallamu illa bi salatin aw qur'anin kan haqqan 'ala Allah ta'ala an yabna lahu qasraini fil jannati masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu amin wa yughrisu lahu bainahuma gharrasan law dhafahu ahlud dunya lawassa'ahum." Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang akafa nafsahu, beriktikaf dalam artian ya beriktikaf ya antara maghrib dan isya di masjid, ya, di masjid di mana maghrib itu dilakukan bersalat berjamaah, dengan catatan ya tidak ngomong, tidak berbicara, tidak bercakap-cakap, ya dalam artian ya ngomong lepas gitu, ya. Kemudian dilakukan pada saat itu adalah yang dilakukan adalah sholat, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain, maka haqqan 'alallahi ta'ala, maka benar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqan 'alallahi ta'ala an yabna lahu qasraini, dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua buah istana di dalam surga lengkap dengan tamannya. Dibangunkan dua istana lengkap dengan tamannya. Nah, setiap istana yang lengkap dengan tamannya itu kalau dikelilingi itu
bainahuma minhuma ya masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu amin. Itu perjalanannya menempuh perjalanan 100 tahun. Satu istana kalau dikelilingi itu istana itu perjalanannya tidak habis dikelilingi dalam 1 tahun. 100 tahun. Mi'atu amin. Luasnya istana itu lengkap dengan apa? Dengan taman-tamannya yang sangat indah, ya. Dan di sana mengandung wayughrisullahu baina gharasan, dan mengandung di sana tanaman-tanaman. Allah akan menanamkan tanaman buah-buahan atau segala macam tanaman yang di sana, ya. Kalau abafahu ahlud dunia, kalaupun misalnya semua penduduk dunia ini dari zaman Adam sampai dengan hari kiamat itu memakannya, ya, tidak akan habis-habis. Lawasahum, tidak akan habis-habis. Itulah ganjaran orang yang memanfaatkan sisa waktu antara maghrib dan isya untuk beribadah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Banyak lagi hadis. Ini salah satunya. Ya. Jadi akan dibangunkan taman, akan dibangunkan mahligai atau istana yang lengkap dengan taman-tamannya yang berisi dengan tanaman-tanaman, buah-buahan segala macam. Sudah tidak bisa kita jelaskan kan ya, perbuat itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita tahu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan karena itu maka salah satunya kita dianjurkan untuk melakukan sholat yang namanya sholat sunat awwabin. Sholat sunat awwabin ini tentu waktunya antara sebelum isya. Dari setelah sholat maghrib, dalam artian setelah kita zikir dulu, sholat sunat ba'diyah dulu, baru sholat awwabin itu sampai dengan habis waktunya ketika menjelang waktu isya datang. Dan karena ini sholat yang punya waktu, maka tentu itu akan lebih afdal dibandingkan dengan sholat-sholat sunat yang tidak pakai waktu. Bahkan sholat sunat ini wayundabu qada'uha idza fatat, bahkan sholat sunat semacam ini yang punya waktu itu sunat untuk kita qada, bahkan sampai sunat untuk kita qada. Kalau kita tidak dapat melakukannya antara sholat maghrib dan sholat isya. Nanti kalau umpamanya tidak sempat kita lakukan itu, boleh kita qada nanti setelah sholat isya misalnya. Mengqada sholat sunat awwabin. Dan dikatakan sebagai sholat sunat ghaflah. Sholat sunat ketika orang sedang lupa lalai dengan ibadah pada waktu-waktu yang sangat penting ini. Ya, orang kadang-kadang kalau untuk setelah maghrib biasanya dipakai untuk berbagai kegiatan, ya, meskipun singkat antara maghrib dan isya, misalnya makan dan sebagainya. Nah, inilah bentuk kelalaian daripada kita ketika kita tidak melakukan ibadah pada waktu-waktu ini. Dan dikatakan juga bahwa sholat awwabin ini adalah sholat sunat yang bermanfaat sekali untuk memelihara iman kita. Insya Allah akan terjaga iman kita di dunia sampai dengan akhirat, bahkan pada saat kita sakaratul maut, insya Allah iman kita akan terjaga. Nah, itu juga maka dikatakan sholat sunat awwabin ini adalah lihifzil iman, untuk menjaga iman. Sehingga di dalam kita berniat melakukan sholat sunat ini, niat kita bisa kita hadirkan, la ba'sa kata ini, wala ba'sa lana waratibul awwalatin bi sholatal awwabin hifzul iman. Ka'an yaqula nawaitu usalli min sholatil awwabin hifzul iman. Karena itu maka di dalam berniat kita waktu takbiratul ihram itu kita berniat melaksanakan sholat awwabin untuk menjaga iman. Untuk menjaga iman kita. Sampai segitu makna daripada sholat awwabin ini. Ya. Aku sholat awwabin untuk menjaga iman, sampai segitu. Usalli sholat awwabin li hifzil iman rakaataini lillahi ta'ala. Sampai segitu niat yang bisa kita lakukan saking daripada pentingnya melaksanakan sholat awwabin untuk menjaga iman kita. Dan kita ada doa khususnya malah. Ya.
Di sini doanya ya ndak panjang. Allahumma saddini bil iman wahfazu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Ya, ya Allah, karuniakan berikan aku ketetapan dalam iman dan peliharalah imanku ya fi hayati selama aku hidup, wa inda wafati dan ketika proses kematianku, wa ba'da mamati dan setelah aku mati. Itu doanya singkat ya. Setelah sholat awwabin ini saking ini dikhususkan diperuntukkan untuk Pak menjaga iman kita. Kan yang penting sekali adalah iman yang menyebabkan kita kan husnul khotimah nantinya. Iman itu yang sangat menentukan. Salah satunya adalah kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita melalui sholat sunat awwabin itu. Itu pentingnya. Nah, ini dulu ya. Jadi sholat sunat awwabin itu yang dilakukan waktu ba'da sholatil maghrib ila maghrib syafaqil ahmar, dan itu dilakukan ya setelah sholat maghrib, termasuk setelah zikir tentunya, setelah apa itu, setelah ada wirid-wirid yang lain baru kita lakukan itu. Nah di sini yang sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini yang tanyakan, sholat sunat awwabin ini afdalnya dilaksanakan setelah selesai sholat atau sunat ba'da maghrib. Iya. Ada pernah saya baca bagaimana menurut pandangan kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu sedikit pernah katakan ada urut-urutannya di dalam ayat. Kalau ayat yang dikatakanlah yang terakhir jadi depan atau yang depan jadi terakhir, katanya sedikit masuk. Khilaful awal. Dalam buku atau kitab itu pernah yang baca. Mohon ini petunjuk pencerahan. Dan 3 kali kita laksanakan sholat sunat awwabin ini. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kemudian rakaat yang pertama karena dianjurkan untuk baca setelah Fatihah Oke. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Qul a'udzu birabbil falaq baru Qul huwallah. Rakaat yang ketiga katanya di buku atau di kitab itu adalah setelah Al-Fatihah Qul a'udzu birabbin nas baru rakaat kedua Qul huwallah. Niatnya katanya di situ adalah yang pertama mohon kepada Allah untuk dipanjangkan umur kita pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua supaya ditetapkan iman kita, dan rakaat ketiga adalah untuk dimurahkan dan memudahkan mohon mendapat rezeki. Jenazah muskala. Oke. Itu adalah yang diklaim sebagai amalan ketika nisfu Sya'ban yang tadi ini yang perlu maksudkan. Ya, ketika malam nisfu Sya'ban itu yang tadi itu adalah diklaim oleh, meskipun tidak ada dasarnya yang kuat sih, tidak ada dasar hadisnya yang qat'i yang menyatakan, tetapi para ulama salafus saleh, para ulama itu mengatakan seperti itu. Ya, itu adalah niat-niat yang kita pasang ketika kita hendak membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban, meskipun itu tidak ada dasar yang kuat menurut para ulama, namun kita ikuti tradisi daripada para ulama kita terdahulu, bukan di sholat awwabinnya, itu maksudnya, bukan sholat di sholat awwabin. Makanya itu semacam pendapat ulama yang itu, apa yang dikatakan ulama itu, tapi ulama-ulama yang lain tidak begitu.
Makanya itu yang menurut ulama yang memang yang sudah ulama muktabar dalam berbagai yang memiliki kapasitas yang memang kita tahu ya, itu mengatakan bahwa sholat sunat awabin itu ya sholat sunat lihifzil iman, sholat sunat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita dipelihara oleh Allah Subhanahu sampai dengan doanya seperti itu. Kalau yang tadi untuk menurut rezeki dan sebagainya itu tidak disebutkan dalam kitab niki, dan itu disebutkan terkait dengan pelaksanaan amalan-amalan di dalam nisfu Sya'ban, ada kalau yang itu, dan itu yang disebut di perukunan, okay. Tapi bukan khusus untuk salat awabin, bukan khusus untuk salat sunat awabin yang itu. Kalau salat awabin menurut para ulama yang populer sekali kitabnya ini adalah itu salat sunat yang terutama dilakukan ketika orang dianggap lalai beribadah antara maghrib dan isya, makanya disebut sebagai salat sunat ghaflah. Salat sunat ketika orang lalai antara maghrib dan isya itu. Dan kedua adalah sebagai salat sunat hifzul iman, untuk menjaga iman, bahkan doanya seperti tadi. Itu yang menurut penjelasan para ulama. Nah, di sini sekarang yang kita lanjutkan bahwa salat sunat awabin itu minimal 2 rakaat. Minimal sekurang-kurangnya 2 rakaat. Pada prinsipnya kalau surat yang dibaca pada prinsipnya bebas, boleh saja, mana saja, ya, mana saja. Tetapi ya, yang berkaitan dengan sholat sunat seperti sholat sunat yang biasa kita lakukan atau yang dianjurkan oleh syariat, itu seringkali kita membaca pada rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun al-kafirun, dan pada rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Nah, di sini disebutkan bahwa di sini malah ada hadis yang mengatakan man ahabba an yahfazallahu alaihi imanahu. Nah, barang siapa yang suka menginginkan agar Allah memelihara imannya, kata Rasulullah, fal yusalli raka'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat ba'da sunnatil maghribi, setelah salat sunat maghrib, ba'diyah maghrib. Jadi katakan yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab. Nah ini dia baca pada setiap rakaat pertama, pada setiap rakaat adalah surat al-fatihah dulu. Berarti tentu setelah doa iftitah baru membaca al-fatihah, kemudian wa qul huwallahu ahad 6 marratin, kemudian membaca qul huwallahu ahad 6 kali. 6 kali. Jadi setelah baca fatihah baru membaca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas 6 kali, kemudian membaca wal muawwadzataini marratan, kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sekali setelah qul huwallahu ahad 6 kali untuk setiap rakaat, ya. Fa idza sallama rafa'a yadayhi wa qala bihuburi qalbin, dan ketika dia setelah salam maka dia memohon dengan secara khusyuk dan khabir hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan dengan seraya mengatakan Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati. Ya Allah, ya, kami mohon kepada Engkau untuk Engkau pelihara imanku selama hidupku. Kemudian wa inda mamati, dan ketika proses kematian yang akan aku alami, peliharalah imanku. Kemudian ba'da mamati, dan setelah matiku juga aku titipkan kepadamu, ya, supaya engkau jaga imanku. Fahfazu alayya, kemudian jagalah imanku untukku.
selama-lamanya saya di dunia, proses kematianku, dan setelah aku mati, jagalah imanku, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi doa yang diajarkan antara lain. Jadi ada dua versi doa, memang sama-sama untuk memelihara iman. Ya, menurut Syekh Abu Bakar Syato ini kalimatnya, menurut Syekh Zainuddin Al-Malibara, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nihayatul Zain seperti tadi doanya. Intinya adalah kedua-duanya untuk memohon kepada Allah supaya iman kita terjaga. Itu intinya. Ya. Jadi silakan saja pada setiap rakaat baca yang tadi itu. Ya, setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad 6 kali, kemudian diikuti dengan membaca Qul birabbil falaq sekali, Qul birabbil nas sekali. Atau kalau tidak mau yang ini tidak apa-apa, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Silakan aja. Nggih, yang tadi itu pada rakaat kedua juga. Nggih. Nah, Qul 6 kali, Qul birabbil falaq, nggih. Nggih, Qul birabbil nas. Iya, ketika kita lakukan salat sunat awabin 2 rakaat. Karena salat sunat awabin itu bukan hanya 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa yang paling maksimal salat awabin itu 20 rakaat justru. Wahya isruna rakaatan. 20 rakaat. 2 berarti 2 20 rakaat. Itu maksimal. Ada, makanya riwayatnya adalah di sini warwiyat, ya. Warwiyat sitan. Ada riwayat yang mengatakan 6 rakaat. Ya, ada riwayat yang mengatakan 6 rakaat. Dan juga ada warwiyat sitan wa arba'an, ada juga riwayat mengatakan 4 rakaat. Dan ada juga yang mengatakan 2 rakaat. Jadi dengan demikian ulama menyimpulkan salat sunat awabin itu 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 20 rakaat. Paling banyak 20 rakaat. Iya, itu 20 rakaat paling banyak. Nah, akan tetapi itu dikatakan bahwa itu yang menengah ya 6 rakaat. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, disebutkan bahwa di sini ya man shalla badal maghribi, ya Rasulullah juga banyak hadisnya ini mengenai salat sunat awabin ini. Ya, di sini dikatakan man shalla badal maghribi 6 rakaatin la yafsilu bainahunna bi kalamin adanna lahu ibadata snaita asyrata sanatan. Barang siapa, Rasulullah ini hadis Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 6 rakaat, sholat sunat awabin, setelah selesai sholat maghrib, kemudian zikir doa, kemudian sholat ba'diyah, melaksanakan sholat 6 rakaat, itu adalna lahu ibadat asnai asyrata rakaat, Masya Allah. Itu seimbang dengan ibadah selama 12 tahun. 6 rakaat ibadah 12 tahun. Adalna ibadat asnata ya asrata sanatan, yang 6 rakaat itu tadi ya seimbang dengan kita melaksanakan ibadah selama 12 tahun. Nah itu ya, jadi kalau begitu mungkin yang 6 rakaat sajalah kalau kita kan ringan-ringan aja, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat gitu. Nah, 2 rakaat. Nah, itu dan sini disarankan bahwa pada rakaat pertama, ya pada sholat pertama, takbiratul ihram yang pertama, nah apa-apa kita tambahkan lihifzil iman. Usalli sunatal awabin lihifzil iman. Salat sunat awabin untuk menjaga iman. Apa kita di niat kita seperti itu katanya para ulama. Ya 2 rakaat. Kalau itu kita lakukan 12 tahun, seakan-akan kita ibadah selama 12 tahun, luar biasa. Hadisnya banyak yang terkait dengan salat sunat awabin ini. Ya. Dan itu wa warada ayban anna man shalla min isrina rakaatan wa Allahu lahu baitan fil jannah. Nah,
Nah, itu kalau yang 20 rakaat sudah surga sudah itu. Ya. Rasulullah bisa menjamin, nah barang siapa yang salat 20 rakaat salat awabinnya surga sudah itu. Katanya. Akan membangunkan rumah surga, akan diberikan surga oleh Allah. Tapi paling tidak kalau 20 rakaat agak payah kita itu misalnya cukuplah 6 rakaat saja. Tapi kalau jangan sampai tidak gitu ya, masih tidak ya kalau memang kondisi kita apa, kondisi ini 2 rakaat, enggak apa-apa, 4 rakaat juga enggak apa-apa. Ya, daripada tidak sama sekali kan kita kerjakanlah paling tidak 2 rakaat lah, 2 rakaat. Nggih. Masihlah. Oke. Pada niki pada mana-mana dipakai. Usalli sunnatal awabin rakaataini lillahi taala boleh. Usalli rakaatain taala boleh. Pada kan. Yang penting kan hati-hati niki. Sunat. Makanya mungkin akan baik juga sesuai dengan saran ulama untuk lihfuzil iman tambah yang niki. Ya. Usalli sunnatal awabin lihfuzil iman rakaatain lihfuzil imani. Hifzil imani lillah. Usalli sunnatal awabina boleh rakatain duluan atau belakangan boleh. Usalli sunnatal awabina lihifzil imani rakaataini lillahi ta'ala, atau usalli sunnal awabina rakaataini lihifzil imani lillah, boleh saja, boleh. Kayaknya lah bahasa bagus itu kalau umpamanya tambah seperti itu supaya sesuai dengan hajatan daripada sholat surat awabin itu. Nah, selamat cukup pakai kuliah ayyuhal kafirun. Nah, di sini disarankan sebisanya pada rakaat pertama kedua yang tadi itu. Yang qul huwallahu ahad 6 kali, kemudian baru qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu nas sekali. Nanti rakaat kedua juga begitu. Nah, sisanya silakan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat berikutnya adalah qul huwallahu ahad. Misalnya rakaat pertama kedua 6 kali sampai rakaat keempat kelima keenam itu boleh enggak sama? Boleh. Ini boleh. Nggih. Boleh. Tapi kan itu agak lama kan, agak panjang gitu. Tak apa-apa, makanya kuliah ayyuhal kafirun rakaat yang pertama, rakaat kedua qul huwallahu boleh. Tetapi pada 2 rakaat pertama itu ya, yang tadi itu ya. Iya, silakan aja. 6 rakaat yang tadi ya, yang 2 rakaat pertama, kalau benar juga pada rakaat kedua seperti itu. Nggih, silakan. Semuanya boleh walaupun di rakaat pertama kedua, tapi ya alangkah baiknya kalau itu kita amalkan seperti yang disabdakan Rasulullah itu. Jadi rakaat pertama dan kedua ya qul huwallahu ahad 6 kali, terus kemudian qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Ya, sekali. Nanti rakaat kedua juga begitu, karena fi kulli rakaatin ya, pada setiap rakaat seperti itu. Nanti pada rakaat pada yang berikutnya ambil lagi kan, enggak apa-apa, cukup qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat berikutnya qul huwallahu ahad. Silakan. Tapi kalau itu boleh. Boleh. Ya, bagaimana? Napi? Yang napi? Surat? Ini kan yang pertama 6 kali. Ya. Nah. Iya, nggih. Iya. Qul huwallahu pada rakaat kedua? Nggih. Boleh. Nggih. Ya. Bukan yang setelah pada 11 kali. Anda disebutkan dan 11 kalinya kalau di hadis ini. Nah, itu yang disebutkan adalah 6 kali qul huwallahu ahad, 1 kali kalau berbenas. Nggih. Sila. Ya, langsung aja.
Hmm. Tidak boleh, cukup dengan itu karena waktunya sampai dengan Isya. Cukup dengan itu. Nah, tapi kan begini, bukan tidak boleh, bukan waktunya, bukan tempatnya. Kalau sudah Isya tidak lagi, habis waktunya. Kalau sudah Bang Isya sudah habis waktunya. Jadi sebenarnya ini maksudnya ini. Kalau di Mekah ya di Arab itu Isyanya kan lama dia. Kenapa? Karena beda mazhab kita itu. Ya, di sana mazhab Hanafi Isyanya benar-benar sudah malam dia. Ukuran petang malamnya itu adalah lama dia, enggak kita. Kalau kita kan manakala hilang mega merah itu sudah ada Isya, maka kita 1 jaman kita lah Isya di sini. Beda. Makanya di sana bisa 20 rakaat. Ya bisa kita di sana itu 1 jam setengah di sana anunya antara maghrib dan Isya-nya panjang tuh di sana itu. Kalau di lihat ya Masjidil Haram kan 1 jam setengah itu sekitar itu kan. Nah kalau kita karena ini pendek, mungkin silakan aja kita pakai sesuai dengan syariat itu yang 6 rakaat, yang 6 rakaat lah, 2, 4, yang sedang-sedang saja yang bisa kita lakukan. Iya, kalau kita paksa seperti itu nanti takut akan Isya gitu loh, akan Isya muncul gitu. Aki cukup ya 6 rakaat misalnya yang adalna isnata asrata sanatan, ibadat isnata asrata sanatan itu akan seimbang dengan ibadah 12 tahun yang 6 rakaat. Ya. Cukupin, cukup, cukup, enggak perlu dilanjutkan, enggak waktunya sudah habis, enggak boleh, enggak boleh, ya. Dan itu dikerjakan di masjid ya, Enggak boleh di mana-mana, boleh. Akan lebih baik kalau itu dilakukan di masjid setelah sholat berjamaah. Boleh di mana-mana, boleh lalu, sangat boleh di mana-mana. Boleh, sangat boleh di mana-mana. Baik, mungkin wallahu subhanahu wa masih belum selesai ini, tapi besok insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.